Menggunakan teknologi pengenalan. Melukis bahkan bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Raka Yudhistira Aziz dengan NIM 2411016031. Saya Gegesha Nur Fadila dengan NIM 2411016033. Saya Dasya Ramadhani dengan NIM 2411016065. Saya Gafrila Geraldine Pendaak dengan NIM 2411011649. Jadi kami akan mempresentasikan terkait penerapan teknologi AI yang ada di negara Korea Selatan dan juga negara Indonesia selama pandemi COVID-19. Berikut penjelasannya. Aplikasi AI yang kami ambil dari negara Korea Selatan ialah aplikasi contact tracing yang digunakan pada saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal, khususnya perubahan dalam mobilitas masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Sebagai upaya pencegahan lanjutan, negara-negara di dunia ini membuat aplikasi-aplikasi untuk melacak pergerakan masyarakat. Contohnya, di negara Korea Selatan ada aplikasi yang bernama Corona 100M atau biasa disebut oleh warga Korea Selatan itu Kobek. Dikenalkan setelah 20 hari dari kasus pertama diidentifikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi pertama yang dibuat di seluruh dunia karena Korea Selatan merespon cepat untuk mengurangi transmisi virus corona. Aplikasi Corona 100M itu? Corona 100M merupakan aplikasi yang berbasis GPS yang merekam lokasi penggunanya selama 24 jam sampai setiap hari. Jika dua orang terdeteksi berada dalam jarak dekat dan salah satunya kemudian positif COVID-19, orang lainnya akan diberitahu oleh pihak berwenang atau bisa mengetahui dari informasi pelacakan yang dipublikasikan oleh pihak berwenang. Hal ini dapat mengarah pada karantina mandiri. Proses pengumpulan dan distribusi data ini bisa bersifat tersentralisasi dan desentralisasi. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari aplikasi 100M ini? Yang pertama, ia berbasis GPS, mengumpulkan data lokasi pengguna selama 24 jam setiap hari. Kemudian, jika seseorang dinyatakan positif COVID-19, sistem akan melacak dan memperingatkan orang lain yang berada dekat dengannya dalam waktu tertentu. Kemudian, data riwayat perjalanan orang yang terinfeksi dapat dibuka hingga 2 minggu sebelumnya. Pendekatan bersifat tersentralisasi sehingga data dikumpulkan dan dibagikan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah. Pun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini, dari kelebihannya yang pertama, respons yang cepat dari pemerintah Korea Selatan. Aplikasi ini diluncurkan hanya 20 hari setelah kasus pertama diidentifikasi. Yang kedua, memberi data lokasi yang cukup rinci dan akurat secara spasial. Yang ketiga, cakupan wilayah terhadap akses internet yang merata. Kemudian ada pun kelemahannya, yang pertama yaitu privasi pengguna rentan. Riwayat lokasi bisa terungkap hingga 2 minggu ke belakang dan dapat diakses oleh publik. Yang kedua, informasi pribadi dapat diketahui oleh publik seperti jenis kelamin, umur, lokasi, rumah atau kantor, sampai tempat ibadah. Yang ketiga, berpotensi penyalahgunaan dan pelanggaran etika seperti penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan potensi rasisme terhadap agama dan ras tertentu. Jadi di sini saya akan membahas terkait keamanan data pada aplikasi Corona 100M atau yang biasa disebut sebagai aplikasi Kobek yang ada di Korea Selatan. Data yang dikumpulkan melalui melalui aplikasi Corona 100M mencakup informasi sensitif seperti lokasi rumah, tempat kerja, hingga aktivitas rutin pengguna. Hal ini memungkinkan inferensi terhadap informasi pribadi seperti hobi dan agama. Selain itu, aplikasi Corona 100M atau Kobike mengancam privasi karena data-data perjalanan dari orang yang terinfeksi akan terbuka sampai 2 minggu sebelumnya. Lalu, peringatan notifikasi itu akan melanggar hak privasi karena lokasinya itu akan diketahui oleh orang lain. Tantangan AI dalam sistem kesehatan. Aplikasi Corona 100M atau Kobike di Korea Selatan memiliki tantangan tersendiri, yaitu yang pertama terkait dengan masalah privasi. Aplikasi ini menggunakan fitur data GPS untuk melacak pergerakan individu dan mengungkapkan informasi terkait identitas diri mengenai perjalanan orang yang terinfeksi COVID-19
hingga 2 minggu sebelumnya. Peringatan notifikasi dari aplikasi ini juga dapat melanggar hak privasi karena pengguna dapat diketahui oleh orang lain. Baik, selanjutnya ada manfaat dari aplikasi Corona 100M atau Kebaik. Aplikasi Corona 100M atau Kebaik memiliki beberapa manfaat sebagai alat untuk melakukan penelusuran dan juga pelacakan serta pembatasan ruang gerak untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Manfaat yang pertama itu memberikan informasi mengenai adanya pasien COVID-19 dalam radius 100 meter. Yang kedua, menghindarkan masyarakat dari berhubungan langsung dengan pasien, kontak langsung dengan pasien. Yang ketiga, membantu pemerintah Korea Selatan dalam mengawasi pergerakan dari pasien COVID-19 supaya masyarakat tidak was-was dan juga masyarakat itu aman tidak terkena virus COVID-19. Adapun AI yang kami ambil dalam sistem kesehatan di Indonesia yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Pada masa pandemi, Indonesia meluncurkan sebuah aplikasi bernama Peduli Lindungi. Aplikasi ini mulai diluncurkan pada April 2020 berdasarkan keputusan Menteri Kominfo nomor 171 tahun 2020 mengenai penetapan aplikasi Peduli Lindungi dalam rangka pelaksanaan surveillance kesehatan pencegahan COVID-19. Adapun tujuan dari dibentuknya aplikasi ini yaitu yang pertama, memberikan peringatan pandemi pada pengguna, yang kedua pengawasan dan pelacakan, yang ketiga untuk mengunduh sertifikat vaksin, dan yang terakhir untuk memberi informasi hasil tes COVID. Cara kerja dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, yang pertama ada pelacakan lokasi. Aplikasi melacak pengguna untuk mendeteksi keramaian atau zona risiko COVID-19. Yang kedua ada tracing and tracking, mencatat lokasi pengguna untuk melacak kontak erat jika ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang ketiga ada screening QR code, yaitu pengguna memindai kode QR di tempat umum untuk memverifikasi status kesehatan berdasarkan vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Dan yang terakhir ada keamanan data, yaitu data pengguna disimpan secara terenskripsi dan hanya digunakan untuk penanganan COVID-19 oleh kelebihan dari penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu pengawasan digital, lalu tersedianya sertifikat vaksinasi dan hasil tes COVID-19 pada aplikasi Peduli Lindungi. Adapun kekurangan dari penggunaan aplikasi ini yaitu masalah teknis dan keamanan, yang kedua penggunaan GPS yang berlebihan, dan yang terakhir respon pelayanan yang lambat. Selanjutnya untuk perbandingan antara aplikasi yang digunakan di Korea Selatan dan juga di Indonesia. Untuk dari segi pertama adalah technical optimization, di mana untuk aplikasi Corona yang digunakan di Korea Selatan ini atau aplikasi Corona 100M menggunakan teknologi GPS, yang dimana hal ini akan melacak pergerakan para pengguna secara real time dan akan dikirimkan notifikasi apabila sang pengguna berada di jarak dekat dengan para pasien COVID-19. Sedangkan untuk aplikasi Peduli Lindungi berbeda dengan aplikasi Corona 100M, aplikasi ini hanya menggunakan teknologi Bluetooth, sehingga dari segi privasi akan lebih terjaga. Selanjutnya dari segi uptake, aplikasi Corona 100M ini diunduh oleh 5 juta pengguna di Korea Selatan dengan tingkat 96,5% akses merata di seluruh wilayah. Sedangkan pada aplikasi Peduli Lindungi diunduh oleh 50 juta pengguna, tetapi karena adanya keterbatasan internet di beberapa daerah di Indonesia, maka hanya 55 juta pengguna aktif dari total populasi di Indonesia. Selanjutnya, perbandingannya adalah pengguna di Korea Selatan ini cenderung lebih patuh kepada aplikasi karena aplikasi ini terintegrasi dengan sistem otoritas kesehatan di Korea Selatan. Sedangkan di Indonesia, aplikasi ini banyak sekali menuai kritik karena masih kurangnya regulasi tentang keamanan data privasi para pengguna aplikasi Pedulinya. Dari segi efektivitas, aplikasi Corona 100M ini efektif mengurangi transmisi COVID-19 di Korea Selatan karena aplikasi ini terdeteksi dengan cepat dan juga respon efektif dari otoritas kesehatan yang terintegrasi. Sedangkan pada aplikasi Peduli Lindungi ini, karena adanya keterbatasan internet di beberapa daerah terpencil di Indonesia, hal ini mengakibatkan kurang efektifnya aplikasi ini. Tetapi aplikasi ini sangat membantu bagi para pengguna yang ingin berpergian di saat masa
COVID-19 karena aplikasi ini mendukung sertifikat vaksin sebagai dokumen pendukung para pengguna. Dan perbandingan yang terakhir adalah dari segi biaya, di mana aplikasi Corona 100M ini memerlukan biaya pengembangan dan pemeliharaan yang lebih tinggi karena aplikasi ini mengandalkan infrastruktur seperti GPS. Sedangkan untuk aplikasi Peduli Lindungi ini biayanya relatif lebih rendah karena teknologinya menggunakan teknologi Bluetooth. Baik, itu tadi penjelasan dan juga perbandingan dari penerapan AI yang ada di negara Korea Selatan dan juga negara Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.